Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai pemrosesan data atau pengolahan data menggunakan rapid manner dengan metode linear regression. Sini kami membuat presentasi yang berjudul linear regression dalam big data dengan rapid manner. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Darmanto, di samping saya ada Paujan Al-Ghifari, di samping saya ada Saudara Mega Toga Junior, di sampingnya lagi ada Muhammad Rizky Aziz, dan terakhir ada Muhammad Abdi Azmi Abdul Syukur. Nah, mungkin kita langsung ke inti materinya saja. Ya, silakan Saudara Paujan. Oke, jadi pengertian linear regression. Linear regression adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen atau target dengan satu atau lebih variabel independen atau prediktor. Tujuan utama dari linear regression adalah untuk menemukan garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan tersebut dan digunakan untuk prediksi atau analisis data. Baik, saya jelaskan di slide 2 ada komponen utama linear regression, variable dependent bernilai Y, yaitu adalah variabel yang ingin kita prediksi atau jelaskan dalam model regresi. Contoh, jika kita mempelajari hubungan antara jam belajar X dan nilai ujian Y. Terus ada variabel independent bernilai X, yaitu yang digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependent. Contoh, dalam studi hubungan antara pendapatan nilai Y dan tingkat pendidikan nilai X, tingkat pendidikan adalah variabel independen. Kita next saja. Next slide. Nah, intercept adalah nilai Y saat semua X bernilai 0. Secara geometris, intercept adalah titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Terus ada koefisiensi regresi menunjukkan perubahan pada Y untuk setiap perubahan 1 unit nilai X. Terus next, residual, selisih antara nilai aktual Y dan nilai prediksi Y. Contoh, jika berat badan aktual 60 kg, prediksi sama dengan 58 kg, maka residual sama dengan 2 kg. Next, silakan selanjutnya. Mohon maaf. Ya, silakan Saudara Junior. Ya, saya ingin melanjutkan presentasi dari Asmi. Ya, di sini ada kasus. Pada kasus ini Anda mencoba memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar. Ini adalah contoh yang relevan untuk memahami hubungan sederhana antara dua variabel. Model matematis persamaan regresi linear sederhana dituliskan sebagai Y sama dengan B0 plus B1X sama dengan Y. Coba dah. Coba dah. Lu cut dulu dah. Ntar ya. Oke, saya ingin melanjutkan
presentasi dari ASMI. Di sini ada simple linear regression. Pada kasus ini Anda mencoba memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar. Ini adalah contoh yang relevan untuk memahami hubungan sederhana antara dua variabel. Model matematis persamaan regresi linear sederhana dituliskan sebagai Y sama dengan B0 plus B1X plus E, di mana Y adalah variabel dependent atau nilai ujian. X adalah variabel independent atau jam belajar. B0 adalah nilai awal atau intercept, yaitu nilai Y ketika X bernilai 0. B1 adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y untuk setiap perubahan 1 unit pada X. E adalah error atau sisa dari prediksi. Interpretasi koefisien intercept atau B0 menunjukkan nilai awal Y jika tidak ada jam belajar. Koefisien regresi atau B1 menunjukkan seberapa besar pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Jika B1 bernilai positif, semakin banyak jam belajar, nilai ujian cenderung meningkat. Rumus ini digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan satu variabel X. Y variabel dependent atau output atau target. Y adalah nilai yang ingin kita prediksi. Misalnya nilai ujian siswa ini adalah hasil akhir yang bergantung pada nilai X. X variabel independent atau input atau prediktor. X adalah faktor yang mempengaruhi nilai Y, misalnya jumlah jam belajar. Nilai ini kita gunakan untuk memprediksi Y. B0 intercept atau nilai awal. Intercept adalah nilai Y ketika X sama dengan 0. Misalnya, jika tidak ada jam belajar, X sama dengan 0, berapa nilai ujian prediksi? Misalnya, B0 sama dengan 50, maka prediksi awal nilai ujian adalah 50. B1, koefisien regresi atau kemiringan. Koefisien regresi menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Jika B1 sama dengan 10, maka setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 10 poin. Jika B1 negatif, maka hubungan antara X dan Y bersifat terbalik. Jika X bertambah Y, menurun. Error atau residual. Error adalah selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Contohnya, jika prediksi nilai ujian adalah 70, tapi nilai sebenarnya 75, maka error adalah 5. Ini mencakup faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan oleh model. Contoh penerapan misalkan B0 sama dengan 40 atau nilai awal. B1 sama dengan koefisien regresi atau X jam belajar sama dengan 6. Maka nilai Y prediksi nilai ujian adalah Y sama dengan B0 tambah B1X. Y sama dengan 40 tambah 5 kali 6. Atau Y 40 tambah 30 sama dengan 70. Jadi prediksi nilai ujian adalah 70 jika siswa belajar selama 6 jam. Next. Di sini ada eksplorasi data. Eksplorasi data adalah langkah penting dalam analisis data untuk memahami hubungan antara variabel, pola, dan anomali dalam dataset. Anda dapat menjelaskan. Gunakan alat visualisasi. Visualisasi data membantu kita memahami informasi secara lebih intuitif. Ada 2 alat utama yang disebutkan, scatter plot atau diagram pencar.
digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Setiap titik pada scatter plot mewakili satu observasi dalam dataset. Contoh, jika ada memplot jam belajar X pada sumbu horizontal dan nilai ujian Y pada sumbu vertikal, maka hubungan positif sama dengan titik-titik naik ke arah kanan atas, atau semakin banyak jam belajar semakin tinggi nilainya. Hubungan negatif sama dengan titik-titik turun ke arah kanan bawah. Jika satu variabel meningkat, variabel lain menurun. Tidak ada hubungannya, titik-titik tersebar acak tanpa pola. Matrik kolerasi, alat untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dalam bentuk angka. Nilai kolerasi berkisar dari -1 hubungan negatif sempurna, atau jika satu variabel naik, yang lain turun, dan 0 tidak ada hubungannya, dan 1 hubungan positif sempurna, atau jika variabel 1 naik, yang lain juga naik. Matrik kolerasi biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau peta panas, atau biasa disebutnya heat map, untuk membantu memahami hubungan antar banyak variabel. Mengapa ini penting? Visualisasi dan kolerasi memberikan gambaran awal tentang data sebelum kita membangun model prediksi. Membantu mengidentifikasi apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel, misalnya apakah jam belajar benar-benar mempengaruhi nilai ujian. Memudahkan untuk outlier atau data yang tidak bisa menyimpang. Contoh untuk diskusi, jika hubungan antara dua variabel tampak kuat pada scatter plot atau memiliki kolerasi tinggi atau mendekati atau -1, maka ini menjadikan indikator bahwa hubungan tersebut bisa digunakan dalam model. Oke, lanjut. Di sini ada membangun model menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Metode ini adalah salah satu teknik paling umum dalam analis regresi. Tujuannya adalah untuk menemukan garis terbalik atau best fit line yang mendekati data sebaik mungkin. Minimasi residual. Residual adalah selisih antara nilai sebenarnya data observasi dengan nilai yang diprediksi oleh model. Metode OLS bekerja dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residual, sehingga model menjadi seakurat mungkin. Oke, next. Evaluasi model. Gunakan matriks seperti mean square error atau MSE mengukur kesalahan prediksi. R squared mengukur seberapa baik model variabilitas data. Pada langkah ini Anda akan mengevaluasi performa model yang telah dibangun menggunakan metrik tertentu. Metrik yang digunakan mean squared error atau MSE. Metrik ini digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi rata-rata kuadrat. MSE memberikan informasi seberapa jauh nilai prediksi dari model dibandingkan dengan nilai aktual. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model dalam memprediksi data. Oke. Saya sudah selesai. Untuk dilanjut lagi dari rekan saya. Ya, di sini ada contoh kasus multiply linear regression. Contohnya memprediksi pendapatan income berdasarkan jumlah tahun pendidikan. Yang dimana pendapatan income adalah variabel dependent, variabel yang terkait ingin diprediksi, atau juga jumlah tahun
pendidikan adalah salah satu variabel independen, yaitu faktor yang dianggap mempengaruhi pendapat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasusnya menggunakan rapid manner yang dijelaskan oleh rekan saya. Next. Tampilan ini menghasilkan analisis regresi linear ya yang sudah kita hitung tadi, dan berikut ada penjelasan. Ini saya akan menjelaskan itu atribut ya. Atribut ini adalah variabel variabel yang independen atau prediktor yang digunakan untuk memprediksi nilai ujian, yaitu jam belajar ini termasuk independen prediktor yang digunakan untuk memprediksi nilai ujiannya. Dan intercept ini adalah nilai dasar ketika variabel independen bernilai 0. Nah, jadi misalnya jam belajarnya 9 jam, tapi kalau semakin tidak kurang nilai belajarnya, yaitu berarti nilainya mendekati 0. Nah, koefisien nih ya, di sini koefisien itu jam belajarnya 9 jam 838 menit. 9 jam 838 menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 jam belajar, nilai ujian meningkat rata-rata 9.838 poin. Dan intercept ketika tidak ada jam belajar 0 jam, nilai ujian diprediksi sebesar 0,819. Jadi semakin belajar, nilai ujiannya semakin nambah. 1 jam ini nambah 9.838 poin. Tapi kalau nggak ada jam belajar, ya bahkan mendekati 0 sampai 0, nah, standar error ini kesalahan standar mengukur tingkat ketidakpastian dalam estimasi koefisien. Misalnya jam belajar di sini ada 0,205. Nah, nilai kecil menunjukkan bahwa estimasi koefisien cukup stabil. Ya. Dan interceptnya ya di sini ada 1.200. Kesalahan standar yang lebih besar menunjukkan bahwa estimasi intercept memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi. Nah, standar koefisien nah, atau di sini koefisien standar menstandarkan koefisien agar semua variabel berada pada skala yang sama atau z-score. Jam belajar 0,986 menunjukkan bahwa hampir semua variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh variabel jam belajar. Nah, variasi nilai ujian itu dapat dijelaskan oleh variabel jam belajar yang tadi di koefisien ini. Semakin nambah dia jam belajarnya, ya, semakin tinggi nilainya atau diprediksi nambah 9.838 poin. Tapi kalau semakin berkurang jam belajar, nambah bahkan mendekati 0 gitu, atau tidak menambah terhadap nilai. Nah, toleransi mengukur multikolineritas antar variabel. Seberapa terkait variabel independen satu sama lain. Jam belajar, nah di sini 1, toleransi tinggi 1 berarti tidak ada masalah multikolineritas untuk variabel ini. 6, statistik 1 mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jam belajar 42.092. Nilai yang sangat besar menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Intercept-nya 0,683. Nilai rendah menunjukkan intercept tidak signifikan secara statistik. P-value mengukur signifikansi statistik. Ya. Koefisien. Nah, di jam belajar ini 0. Nilai P ini atau value ini 0,0
5. Berarti koefisien ini sangat signifikan, menunjukkan bahwa jam belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian. Interceptnya 0,497. Nilai P atau value ini kurang dari 0,05, sama seperti kayak di atas. Nah, menunjukkan intercept tidak signifikan secara statistik. Kode jam belajar menunjukkan signifikasi yang sangat tinggi. Simpulannya, jam belajar merupakan variabel yang signifikan dalam memprediksi nilai ujian. Model regresi ya, mungkin itu saja pengaplikasian bagaimana mengolah data simple regression di rapid manner ini. Bila mana ada yang kurang jelas dari saya, mohon maaf. Mungkin itu saja. Silakan teman-teman boleh dilanjut. Ya, dilanjut. Lanjut. Jadi kesimpulannya, linear regression adalah metode yang efektif untuk memodelkan hubungan linear. Penting untuk memahami asumsi model seperti linearitas, realitas, dan independensi. Selain itu, proses evaluasi tidak boleh diabaikan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memeriksa nilai R-square, mengamati residual plot, atau menggunakan teknik validasi silang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di